Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariandi Andrea Lansyah. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas C dengan mata kuliah Pengembangan Kurikulum PAI berbasis literasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas soal pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Baik, kita mulai dengan definisi dari strategi pembelajaran itu sendiri. Ya, strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan dengan secara sengaja untuk melakukan suatu kegiatan atau tindakan tertentu. Ya, strategi mencakup tujuan strategi itu sendiri, lalu siapa saja yang terlibat, lalu juga isi dari strateginya itu, lalu prosesnya seperti apa, dan tentunya media yang digunakan dalam strategi itu sendiri. Ya. Jika kita bicara tentang pembelajaran, strategi yang diterapkan dalam pembelajaran dinamakan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran pun mencakup beberapa hal. Yang pertama ada penggunaan pendekatan, yang kedua ada metode dan teknik, yang ketiga ada bentuk media, yang keempat ada sumber belajar, dan yang kelima ini ada pengelompokan murid. Nah, yang mana ini semua ini untuk mewujudkan interaksi edukasi antar pendidik dengan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didik. Nah, jika kita definisikan strategi pembelajaran ini merupakan suatu rencana atau tindakan rangkaian kegiatan yang dipilih guru yang mencakup penggunaan metode dari pemanfaatan berbagai sumber daya yang ditujukan untuk siswa, yang bertujuan agar tercapainya tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu, yang artinya arah dari semua keputusan penyusunan pembelajaran, nah, atau pemanfaatan fasilitas dan sumber belajar, semua ini diarahkan dalam pencapaian tujuan, yang mana ini masih dalam proses rencana, belum sampai ke tindakan. Nah, lalu juga ada model pembelajaran. Nah, apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran ialah kerangka dasar pembelajaran yang dapat diisi oleh berbagai macam muatan. Ya. Lalu juga model pembelajaran ini dapat muncul dalam bentuk dan variasi yang sesuai dengan landasan filosofis dan landasan pedagogis yang melatar belakangi model pembelajaran ini. Nah, ciri-ciri dari model pembelajaran ini adalah yang pertama ada rasional teoritis logis, yang kedua ada landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa itu belajar, lalu yang ketiga adalah tingkah laku pembelajarannya, yang keempat adalah lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran ini kita nggak bisa memungkiri bahwa lingkungan juga menjadi salah satu faktor X yang mendukung atau yang menentukan bagaimana berhasil atau tidaknya tercapai atau tidaknya tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Lalu juga ada kita beralih ke metode pembelajaran. Ya, metode pembelajaran ini adalah suatu cara atau suatu strategi yang dilakukan oleh seorang guru atau pengajar untuk memberikan suatu materi kepada siswanya, kepada muridnya. Ya, metode ini sangat menentukan bagaimana tingkat pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Karena apa? Semakin baik metodenya, ya, semakin tingkat kepahaman siswa juga akan semakin bagus. Begitu pula sebaliknya. Nah, lalu juga metode ini itu tergantung juga kembali kepada guru. Ya, guru harus tahu bagaimana metode yang tepat untuk menyampaikan ke siswa A, siswa B, siswa C, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi metode pembelajaran ini menentukan bagaimana bisa salah satunya ya, bisa berjalan atau tidaknya, tercapai atau tidaknya tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Lalu juga ada langkah-langkah dalam pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Nah, yang pertama ada kompetensi atau tujuan. Ya, kita harus memperhatikan kompetensi atau tujuan kompetensi dasar ini. Lalu yang kedua ada pemilihan strategi atau metode berdasar pada siswa. Nah, seperti tadi yang saya bilang,
kita harus paham karakteristik siswa tersebut seperti apa. Jadi kita akan tahu bagaimana cara menyampaikan pembelajaran ini kepada siswa tersebut. Nah, yang ketiga ada pilih teknik yang memungkinkan siswa aktif dalam pembelajaran. Nah, kita harus memilih teknik atau metode yang mengharuskan atau yang mengikutsertakan siswa aktif gitu. Jadi kita harus menciptakan siswa aktif dalam pembelajaran itu. Jadi siswa akan aktif dengan metode yang akan kita gunakan. Pilihlah metode itu agar siswa aktif dalam pembelajaran. Nah, lalu yang terakhir adalah macam-macam metode pembelajaran atau macam-macam media pembelajaran pendidikan agama Islam ya, yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita praktikkan kepada murid-murid atau peserta didik. Nah, ada banyak sekali metode atau cara yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik. Di sini saya akan mengambil beberapa contoh ya. Yang pertama ada metode ceramah atau cara media ceramah ya, yang mana media ceramah ini menggunakan lisan kan. Jadi fokus murid itu tertuju kepada guru ya, karena di sini adalah guru sebagai narasumber atau sebagai sumber belajar ya. Biasanya metode ceramah ini pokoknya paling banyak ya digunakan, mungkin hampir di seluruh Indonesia menggunakan metode ceramah ya. Guru-guru hampir memilih ini semua sebagai metode paling utama dan metode senjata andalannya. Nah, yang kedua adalah metode diskusi. Metode diskusi dilakukan 2 atau lebih orang ya, siswa. Dalam artian siswa tersebut mencari informasi ya, saling bertukar informasi, saling bertukar pengetahuan. Jadi diskusi ini melatih mental siswa, juga melatih daya berpikir siswa dalam mengucapkan atau dalam berargumen. Lalu yang ketiga ada metode tanya jawab, baik tanya jawab seseorang ke yang lain yang memungkinkan bahwa seseorang itu akan memiliki ilmu tambahan ya, baik seseorang ini dikatakan sebagai murid dan narasumbernya ini adalah guru, biasanya di kelas seperti itu ya. Lalu ada metode pembiasaan. Nah, metode pembiasaan ini adalah pembiasaan yang dilakukan sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis ya, sesuai dengan tuntunan agama Islam seperti itu. Misal Homer, pengharaman Homer gitu, ini kan adalah sebuah pembiasaan yang sudah ditentukan atau sudah diajarkan ya, sudah ketetapan agama Islam bahwa Homer itu haram. Lalu yang terakhir, yang kelima ada keteladanan ya. Keteladanan ini metode yang mungkin metode inspirasi, karena dengan kita melihat atau memberikan teladan, otomatis kita menjadi contoh atau menjadi patokan atau menjadi pionir. Jadi anak-anak nanti itu akan secara tidak langsung meniru atau melakukan apa yang kita lakukan seperti itu, karena anak atau murid atau siswa itu merupakan alat atau mesin fotokopi. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan difotokopi oleh anak ataupun siswa atau murid seperti itu. Nah, ada untuk lebih jelasnya lagi berapa metode, bisa dilihat di kolom sebelah sini ya. Ada beberapa metode di sini yang sangat mungkin membantu kita dalam menyampaikan materi seperti itu. Oke, mungkin begitu saja dari penjelasan yang bisa saya jabarkan. Kurangnya itu datang dari saya, kalau lebihnya itu memang Allah Subhanahu wa taala yang punya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bersyukur dan ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.